Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk pada bulan firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami ucap syukur kembali kami bersama Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah ataupun di gereja, yang saat ini melalui live streaming bersama tim CKI Malaysia malam boleh bersama-sama belajar akan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka mata hati pengertian kami, hati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti pemahaman akan tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Ini sudah mendekati perayaan Natal ya, di gereja masing-masing ataupun di lembaga-lembaga Kristen. Nah, sudah dalam nuansa Natal, di mana Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Dan setiap tahun pada bulan Desember, pernik-pernik Natal sudah terlihat di gereja-gereja, di rumah orang percaya ya. Puji Tuhan, ada sukacita, ada kegembiraan dalam hati setiap kita orang-orang percaya. Apakah hanya sebatas itu? Hanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen saja yang bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus? Benarkah seperti itu? Nah, di kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. 10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dia 10 tadi dikatakan, malaikat datang kepada gembala pada waktu itu, berkata kepada para gembala, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, di kesempatan ini kita akan beri judul renungan kita, sukacita yang dari Tuhan. Nah, pada waktu ayat ini ditulis, malaikat datang pada para gembala, di mana di kebudayaan Yahudi, para gembala hidupnya di tengah padang rumput, jauh dari pemukiman penduduk. Dan para gembala adalah kaum yang terpinggirkan. Gembala itu kalau di
budaya atau adat istiadat bangsa Yahudi ya, di kehidupan sosial orang Yahudi pada waktu itu adalah kaum marginal, tidak diperhitungkan, dianggap orang rendahan. Namun luar biasa, Allah mengutus malaikatnya, Gabriel, datang kepada gembala untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita akan kelahiran Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Bahkan kabar baik itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Artinya Natal atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu bagi semua orang, siapapun kita, semua orang yang percaya dan menerima kelahiran Yesus Kristus Tuhan adalah termasuk bangsa yang menerima sukacita. Karena Allah sendiri yang menyampaikan kabar itu melalui malaikatnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan para gembala sebagai orang yang dalam sosial ekonomi, orang yang termarginalkan atau kaum terpinggirkan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu para gembala pun dianggap orang yang tidak bisa atau tidak mampu mengikuti tradisi adat istiadat keagamaan orang Yahudi. Maka mereka pun dianggap orang berdosa. Padahal kalau kita tahu, kita pahami, kita mengerti dalam Roma pasal 5 ayat 12, karena pelanggaran manusia pertama Adam yang telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya pada Allah, seluruh keturunannya adalah berdosa. Nah, kasih karunia Allah datang kepada manusia berdosa atau seluruh bangsa yang telah berdosa. Karena seluruh bangsa di muka bumi ini adalah keturunan Adam. Seperti contoh kita menanam biji mangga ya, pasti akan tumbuh tunas pohon mangga, daun-daun mangga, dan akan keluar buah mangga. Karena yang ditanam adalah biji buah mangga. Begitupun manusia, saat Adam jatuh dalam dosa, semua keturunan pun berdosa. Bahkan sejak dalam kandungnya, manusia itu memiliki natur dosa. Meskipun saat lahir belum terlihat, karena masih anak-anak, masih bayi, belum tahu, belum mengerti. Tapi tanpa diajari, seiring berjalannya waktu pertumbuhan dari anak-anak ke remaja, ke dewasa, dan seterusnya, tanpa diajari berbuat dosa pun mereka akan berbuat dosa. Seperti itulah manusia, karena memiliki natur dosa. Makanya Allah dengan kasih, dalam cinta kasih, datang kepada manusia di dalam Yesus Kristus yang lahir kita tahu pada waktu. Jadi kabar sukacita untuk seluruh bangsa, untuk setiap orang yang percaya, yang menerima kelahiran Yesus Kristus, yang mau mendengar kabar sukacita bahwa telah lahir bagi kita Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah menyampaikan kabar kepada para gembala
yang dianggap kaum bawah, kaum rendah. Begitupun kepada kita. Tuhan menyampaikan sukacita, kabar gembira kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita menerima kelahiran Yesus Kristus, bahwa Allah dalam cinta kasih telah inkarnasi ke dunia, jadi manusia di dalam Kristus Tuhan. Itu adalah kabar sukacita bagi semua manusia. Untuk apa? Di dalam Injil Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, pada seluruh bangsa yang ada di bumi ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dalam fisik, dalam kemanusiaan, mengenapi karya Allah. Setelah Adam pertama jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, Yesus Kristus Adam kedua datang pada dunia untuk menebus umat manusia, menghapus dosa, mengalahkan maut, mematahkan semangat maut. Dalam karya salib penebus, dalam karya penebusannya dari kayu salib. Jadi dari peristiwa kelahiran, saya penyalipan, kematian dan kebangkitan adalah satu peristiwa, satu rangkaian rencana Allah untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Itulah kabar sukacita yang Tuhan berikan bagi seluruh bangsa. Syaratnya adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka mereka akan beroleh kehidupan yang kekal, tidak dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, biar dalam momen-momen Natal atau pernik-pernik Natal yang setiap tahun kita sebagai orang-orang percaya memperingatinya, bukan hanya sekedar memperingati dengan sukacita, kegembiraan secara seremonial. Kita mengadakan ibadah raya, ibadah perayaan Natal di gereja ataupun di tempat-tempat lain, bukan tidak boleh, tetapi jangan hilang esensi Natal itu sendiri, bahwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan bagi seluruh bangsa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, orang-orang percaya, orang Kristen, tapi untuk seluruh bangsa, di mana tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang dipercayakan menerima kabar itu untuk bertindak, memberikan reaksi bagaimana Yesus itu lahir dalam dunia itu apa. Itu yang perlu kita beritakan. Seperti reaksi yang para gembala lakukan begitu mendengar kabar itu, mereka bertindak, datang kepada Maria dan melihat bayi Yesus ada di situ. Maka bersukacitalah mereka, memuji Allah. Nah, aplikasi dalam kehidupan setiap kita.
dalam menerima sukacita, kabar gembira, kesukaan dari surga yang kita terima. Bagaimana kita membagikan sukacita kita? Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan yang kita jalani? Kita bukan hanya bicara soal kasih, soal pujian, soal kebaikan, dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita melakukan kasih itu sendiri? Sejauh mana kita melakukan, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita? Itu yang paling penting. Sebab itulah esensi Natal yang sebenarnya. Bagaimana saat Yesus lahir di dunia ini adalah satu rencana yang indah, yang luar biasa untuk menebus manusia, termasuk Bapak Ibu, saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima kabar sukacita dari Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bagikan kehidupan kita. Kita beritakan juga kabar sukacita ini untuk seluruh bangsa, tetangga kita, kiri kanan, kelompok kita, saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita beritakan kabar sukacita itu. Kita bagikan kepada mereka supaya mereka pun beroleh anugerah, boleh menerima sukacita dari Allah itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang akan membawa seluruh umat manusia di dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa. Karena dialah jalan yang Allah Bapa perintahkan untuk membawa manusia kembali kepada kerajaan surga. Dilepaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari maut, untuk hidup dalam kekekalan di kerajaan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita yang menerima kabar sukacita dari Allah, kita membagikan untuk semua orang yang kita kenal bahwa Yesus lahir ke dunia untuk kita semua. Itulah kabar sukacita daripada Allah untuk seluruh bangsa. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri untuk ibadah pada saat ini, kita akan satu pujiannya.
menjadi manusia. Puji nama Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di kesempatan ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana kabar sukacita daripada Allah bagi seluruh bangsa akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus Tuhan lahir dalam setiap hati kami, orang-orang yang percaya pada Engkau ya Tuhan, dan bahkan seluruh umat yang ada di bumi mengenal Engkau, menerima kabar sukacita daripada Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman di kesempatan ini. Biarlah jadi rema dalam kehidupan setiap kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami semua untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu Pak, kami juga berdoa Tuhan untuk segenap tim Jaga Iman Eklesia Malang, serta jemaat, pengurus, mitra bakti, dan seluruh staf yang ada Tuhan, juga pelayan-pelayan yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka, apapun yang dikerjakan, hidup pelayanannya, hidup rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Tuhan memberkati. Biarlah sukacita melimpah dalam kehidupan setiap mereka. Juga doa gembala Bapak Yaven, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Iwan Tesi dan Ibu memilih tempat ini yang telah mendedikasikan tempat ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Iwan Tesi bersama keluarga, Ibu, putra, putri, dan anak mantu cucu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan berberkati hidup pelayanannya, kesehatannya, usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Juga para donatur yang lain Tuhan, yang senantiasa setia untuk mendukung pelayanan Jaga Iman Eklesia ini. Juga keluarga Ibu Budiono yang setia memperhatikan setiap jemaat Jaga Iman Eklesia. Tuhan memberkati kesehatan, kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usahanya, Tuhan memberkati. Juga seluruh rekan-rekan yang telah bekerja sama bersama Jaga Iman Eklesia
Indonesia. Ada Ibu Agustin, Bapak Gideon, juga Ibu Jerry, Pak Yohanes, dan seluruh orang-orang yang peduli, yang senantiasa setia pada JKM Eklesia. Terima kasih Tuhan kalau berdoa untuk Sinode JKI Tuhan, Ketua Umum Bapak Adi Sutanto bersama staf pengurus harian yang terus setia melayani pekerjaan Tuhan di Sinode JKI. Juga untuk para mahasiswa-mahasiswi ada di SD Sangkakala, Tuhan memberkati setiap mereka. Para dosen, pengajar, Tuhan memberkati. Biarlah di SD Sangkakala dibentuk hamba-hamba Tuhan yang setia melintang dengan pekerjaan Tuhan untuk mengabarkan, membagi kabar sukacita daripada Tuhan kepada seluruh orang yang mendengar dan menerima. Tuhan memberkati setiap mereka. Studi mereka berhasil karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau Sang Tuhan. Sudah kami akan undur diri. Biarlah Tuhan sampai kami pulang damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan sampai di sini, tetapi akan terus di hati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Dalam pimpinan Roh Kudus kita akan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama di kesempatan yang lain. Shalom.